Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengirim pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 441 sampai bab 450. Keduanya berpisah untuk menjalankan tugas masing-masing. Logan pergi ke angkatan bersenjata kota dan memindahkan lebih dari 50 polisi bersenjata di bawah. Karena Sam Clemons, wewenangnya di distrik militer sangat terbatas. Sekarang, dia tidak punya hak untuk mengirim pasukan. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa menggunakan polisi dari angkatan bersenjata kota. Sedangkan Hadley, dia pergi ke perbatasan kota O'Hare. Para pemimpin geng yang menguasai 8 kota di Rivermouth sedang menunggu dalam penyergapan dengan ribuan anak buahnya. Saat Logan menyerang dan menguasai Zeke, mereka akan menyerang kota O'Hare. Ketika itu terjadi, kota akan kacau balau tanpa seorang pemimpin. Itu akan menjadi sebagian kue untuk mereka. Hadley mencibir. Sudah kubilang begitu. Yang tertawa terakhir adalah aku. Jangan khawatir, Zeke, begitu kau mati, aku akan melayani wanitamu dengan baik. Ketika dia memikirkan sosok Lacey yang indah, jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar. The Hintons tidak tahu bahwa hal-hal yang terjadi di belakang layar. Mereka tiba di lokasi Love in a Fallen City tepat waktu. Lacey merasa tidak enak saat melihat gedung yang megah itu. Cinta di kota yang jatuh. Ini adalah bukti hubungan romantisnya dengan Zeke. Awal dari pembangunannya adalah awal dari cinta mereka. Sekarang pembangunannya berakhir. Apakah itu juga akhir dari cinta mereka? Air mata keluar darinya ketika dia menyalakannya. Dia buru-buru menoleh. Takut orang lain akan memperhatikan mereka. Namun, Dawn, yang sangat memperhatikan detailnya, masih memperhatikan. Kemarahan di hatinya lebih buruk daripada Lacey. Dia tahu yang sebenarnya, tapi dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang hal itu. Dia menjadi gila karena menahan kata-kata itu. Fajar menenangkan diri dan mengirim pesan ke Zeke. Apakah kamu kembali? Jika Anda belum kembali, Lacey akan segera mengalami gangguan. Jawaban Zeke cepat. Dia mengiriminya lokasi langsung. Dawn buru-buru mengekliknya. Saat ini, Zeke berada di perbatasan kota O'Hare, dan dia sedang menggali menuju tempat di mana Hinton berada. Fajar sangat gembira. Zeke, dapatkah Anda memberitahu saya kejutan apa yang Anda persiapkan sehingga Anda perlu pergi ke Xinjiang Utara? Zeke, tentu saja. Anda akan tahu ketika saya kembali. Fajar, Nancy benar. Tidak ada pria yang baik. Setelah membaca pesan itu, Zeke menggosok pelipisnya. Sepertinya Nancy tidak berhenti memakinya selama 3 hari terakhir. Love in a Fallen City adalah aula pertama yang berkapasitas 10.000 orang. Selain itu, miliarder papan atas O'Hare City, Evan Schneider, adalah penyelenggara proyek tersebut. Dengan demikian, upacara pembukaan berlangsung megah. Spanduk-spanduk yang dikirim oleh perusahaan-perusahaan terkenal hampir menutupi seluruh Love in a Fallen City. Banyak wartawan memegang peralatan mereka, siap untuk memulai siaran langsung mereka. Sebagai penanggung jawab usaha makanan dan minuman Linton Group, Summer juga hadir. Ketika dia melihat Lacey, dia berlari ke otomatis dan menyapa, "Mes Hinton, mengapa Tuan Williams tidak ada di sini?" Mengetahui bahwa Summer adalah simpanan Zeke, Nancy diselimuti. "Mengapa kamu mencarinya? Bukankah dia seharusnya bersamamu?" Summer buru-buru menjawab, "Aku hanya bertanya. Sebenarnya aku di sini untuk mencarimu. Aku perlu mengakui sesuatu padamu. Kalau ada kesalahpahaman." Setelah perenungan lama, dia memutuskan untuk mengaku pada Lacey bahwa dia telah meminta Zeke untuk memainkan peran sebagai pacarnya untuk sementara waktu. Dia tidak ingin Lacey mengetahuinya sendiri dan menjauh dari Zeke. Namun, Lacey salah memahami Summer. Dia pikir yang terakhir akan membayangkan bahwa dia bersama Zeke. Lacey tersenyum pahit. "Musim panas. Kami memiliki hubungan profesional. Jangan membicarakan masalah pribadi saat kami bekerja. Jangan khawatir, aku tidak menyalahkanmu untuk ini.
Apa hak saya untuk menyalahkan Summer? Dia teman SMA Zeke. Dia mengenalnya lebih lama daripada saya. Dan hubungan mereka jauh lebih kuat daripada kami. Jika ada, saya roda ketiga. Setelah mendengar kata-kata Lacey, Summer merasa nyaman. Anda tidak menyalahkan saya. Sepertinya Tuan Williams telah memberitahu Anda apa yang terjadi. Itu bagus. Saya khawatir Anda akan menyalahkan saya untuk ini. Miss Hinton, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Saya akan mengizinkan sekarang. Nancy melihat sosok Summer yang mundur saat dia menggertakkan giginya dan mendidih. Bajingan. Apakah wanita simpanan merajalela saat ini? Aku tidak percaya dia berani menunjukkan dirinya di depanmu. Lacey. Aku sangat menyarankan bahwa kamu memecatnya. Lacey menghela nafas. Ayo kita kerjakan upacara pembukaannya. Aku tidak ingin repot dengan apapun selain pekerjaan sekarang. Petunjuk memasuki Lovina Valen City. Banyak orang terkenal dari dunia usaha sudah menunggu di aula. Ketika mereka melihat Lacey, mereka buru-buru maju ke depan untuk memberi selamat padanya. Pertanyaan mereka tentang Zeke membuatnya malu. Untuk menghindari rasa malu lebih lanjut, yang bisa mereka lakukan hanyalah membawa Lacey ke ruang duduk. Dia hanya akan meninggalkan ruangan ketika upacara pembukaan dimulai. Tanpa diduga, dia tidak mendapatkan ketenangan yang dia inginkan bahkan setelah memasuki ruang tunggu. Tak lama, bel pintu berbunyi. Lacey menjawab, "Masuk." 4 orang masuk saat pintu terbuka. Ketika mereka melihat yang lain, Lacey dan keluarganya membeku. Itu adalah Adam, Daniel dan putranya, Emily, dan Madeleine. Meskipun keluarga Lacey tidak menyukai mereka, mereka tetap dengan sopan berkata, "Selamat datang di upacara pembukaan Lovina Valen City. Silakan duduk. Upacara akan segera dimulai." Adam berkata dengan dingin. "Kami di sini bukan untuk upacara pembukaan." "Oh," Lacey bertanya. "Lalu, kenapa kamu ada di sini?" Daniel melirik Emily dan berkata, "Katakan dia." Emily dengan gembira menjawab, "Lacey, apakah ekosistem semuanya berjalan lancar saat ini? Apakah kamu pikir kamu yang terhebat? Biarkan saya memberitahu Anda yang sebenarnya. Bencana akan menimpa keluarga Anda. Anda tidak hanya akan masuk penjara, tapi kamu juga akan bangkrut." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Nancy mendesis, "Pelacur, tutup mulutmu. Kamu tidak bisa menang melawannya. Jadi kamu di sini untuk membuat pernyataan sarkastik. Apa kamu pikir kamu bisa mengintimidasi kami dengan kata-kata? Percaya atau tidak, aku tidak butuh Lacey untuk melakukan apapun. Aku bisa menghancurkanmu dengan kelingkingku." Emily mencibir. Pernyataan sarkastis. Ini bukan sarkasme. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Daniel, berpikir ini baik-baik. Jika seluruh keluargamu masuk penjara, asetmu akan disita. Dan tidak ada yang akan mengurusnya. Cicitmu, Sharon. Aku akan memberikan kesempatan sekarang. Memenuhi perusahaanmu aku. Sebagai ketidakseimbangannya, aku akan menjaga Sharon selama sisa hidupnya. Bahkan, aku mungkin bisa memasukkan kata yang baik kekasih dan selamatkan hidupmu. Daniel mengerutkan kening. Emily, kamu terus mengatakan bahwa kita akan dipenjara. Kejahatan apa yang kita lakukan? Emily menyampaikan rasa puas. "Maaf, saya belum bisa memberitahu Anda. Anda akan segera tahu. Saya yakin Anda tidak ingin Sharon berakhir di jalanan sebagai pengemis. Jika Anda tidak ingin hal itu terjadi, segera alihkan kepemilikan perusahaan Anda kepada kami. Jika tidak, Anda harus menanggung konsekuensi dari tindakan Anda." Suasana hati Lacey sangat buruk. Setelah Emily mengancam dia dan keluarganya, kemarahannya meledak. "Emily, itu sudah cukup. Karena kita adalah teman di masa lalu, aku berjanji kepadamu beberapa kali. Bagaimana kabarmu? Anda telah menargetkan saya dan membujuk saya. Tindakan Anda semakin buruk. Jika tebakan saya benar, Anda pasti berada di belakang layar lagi. Anda menarik kami, kan?" Emily berkata dengan acuh tak acuh. Keluargamu menjadi besar sekarang. Kamu memiliki koneksi dengan masyarakat normal dan bawah tanah. Bagaimana aku berani melewatimu? Kamu telah menyinggung seseorang yang penting. Orang itu ingin meninggalkanmu. Siapa ini? Aku tidak menduga. Tidak dapat menahan diri juga. Daniel bertanya kepada Adam. "Ayah, jadi ayah di sini untuk membantu mereka memanggil kita dan mengambil aset saya?" Jeremy menegur. "Diam, Daniel.
Perhatikan nada bicaramu. Ayah berusaha mencari cara agar kamu menghindari akhir yang terburuk. Dia ikut. Jangan tahu berterima kasih. Hana datang pelan-pelan. Bagaimana kamu bisa berterima kasih kepada seseorang yang memanggilmu? Bajingan. Pembuluh darah di pelipis Adam telah menyembul keluar. Beraninya kamu mengklaim bahwa aku memikatmu. Kamu anak yang tidak berbakti. Daniel. Aku menerimamu sekarang. Orang yang kamu lewati itu sudah mendapatkan bukti kejahatanmu. Kamu pasti akan ditangkap hari ini. Satu-satunya jalan keluar dari ini sekarang adalah mentransfer perusahaan Anda ke Emily. Mohon dia untuk memberikan kata yang baik untuk Anda. Mungkin Anda akan keluar dari ini hidup-hidup. Selain itu, jika Anda melakukan apa yang saya katakan, saya bisa jamin kamu akan menjaga Sharon sampai dia dewasa. Daniel menggerutu. Tidak perlu. Kami tidak perlu takut. Bahkan jika orang itu kuat, dia tidak bisa lebih kuat dari hukum. Ini lelucon. Adam mendidih. Anak keras kepala. Madeleine mencibir. Lupakan saja. Buang-buang waktuku bicara denganmu. Ayo pergi. Segera. Mereka akan memohon belas kasihan kita. Kelompok itu pergi. Lacey menatap ayahnya dengan cemas. Ayah, apa yang mereka lakukan kali ini? Daniel menggelengkan kepalanya. Entahlah. Lacey. Kamu seharusnya mendengarkan Zeke saat itu. Seharusnya kamu tidak berbelas kasih kepada mereka. Mereka menjadi. Hana menghela nafas. Itu benar. Jika Zeke ada di sini, kita tidak perlu khawatir tentang ini. Aku yakin dia akan bisa menyelesaikan ini dengan baik. Saat menyebut Zeke, mereka teringat lagi. Setelah beberapa lama, Lacey menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ayah, Bu, jangan khawatir. Bahkan jika Emily melakukan sesuatu di belakang layar, aku akan bertanggung jawab atas semuanya. Aku tidak akan membiarkan mereka melibatkanmu. Upacara pembukaan dimulai. Ayo pergi. Oke. Mereka mengangguk dan berjalan keluar dari ruang tunggu. Daun berjalan di bagian paling akhir dari kelompok itu. Sebagai informan, dia segera melaporkan apa yang terjadi pada Zeke untuk mempersiapkannya. Zeke menjawab dengan cepat. Hebat. Aku yakin setelah kejadian ini, Lacey tidak akan bersikap lunak terhadap mereka lagi. Aku yakin dia tidak akan menghentikanku untuk menyingkirkan mereka sekali dan untuk selama-lamanya. Fajar, semoga berhasil. Zeke. Itu ramai dan ramai di aula. Hampir 1000 tamu sudah duduk. Dan mereka terlibat dalam diskusi yang panas. Beberapa saat sebelumnya, mereka mendapat kabar bahwa ribuan orang telah berkumpul di perbatasan kota O'Hare. Para pemimpin geng yang menguasai 8 kota di Rivermouth memimpin para pria. Itu adalah situasi yang tidak biasa. Dan semua orang tidak bisa tidak memperhatikan. Beberapa orang menduga bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan Love in a Fallen City. Bagaimanapun, penanggung jawab Love in a Fallen City, Zeke Williams, baru-baru ini mengalahkan distrik Riverdale dan pasukan dunia bawah Rivermouth. Dia telah mengganggu keteraturan mereka. Dan dia sekarang menjadi pusat perhatian. Selain itu, ada desas-desus tentang keterlibatannya dalam kematian Hades. Kemungkinan besar, orang-orang itu mengejar Zeke Williams. Sukses bukanlah garis linier. Sepertinya Zeke sedang dalam perjalanan menuruni bukit. Hartley, satu-satunya yang mengetahui kebenarannya, tidak peduli dengan diskusi itu. Matanya tertarik pada pintu masuk. Saat Lacey muncul, mata Hartley melebar saat dia menatap dada Lacey dengan penuh nafsu. Tes, berapa banyak susu yang dia minum untuk membuat payudaranya sebesar itu? Jika aku meremasnya, aku yakin akan ada yang bocor. Ku dengar Zeke belum menyentuh Lacey. Kurasa aku akan melakukannya. Yang pertama, tidak lama setelah Lacey datang, Evan datang. Karena pihak konstruksi dan penyelenggara sama-sama hadir, upacara pembukaan resmi dimulai. Tuan rumah berbicara ke mikrofon. Diam. Semuanya. Diam. Dalam sekejap, kerumunan yang riuh itu teringat. Pembawa acara mengatakan, upacara pembukaan Love in a Fallen City secara resmi dimulai. Tepuk tangan terdengar di aula. Pembawa acara melanjutkan. Love in a Fallen City adalah aula pertama dan satu-satunya yang dapat menampung 10.000 orang. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci tentang kisah bangunan itu. Saya yakin semua orang tahu lebih baik dari saya. Sekarang, mari kita sambut penyelenggara proyek ini, Tuan Evan Schneider, untuk memberikan pidatonya. Tepuk, 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 tepuk tangan kembali terdengar di aula.
Sebagian besar penonton telah berkolaborasi dengan Evan di masa lalu. Dan mereka ada di sini karena dia. Oleh karena itu, tepuk tangan yang mereka berikan kepadanya sangat antusias. Evan mengambil mikrofon dan tersenyum. Saya merasa tidak layak untuk menyampaikan pidato saya terlebih dahulu. Dalam proyek ini, saya hanya sebagai penyelenggara. Di sisi lain, sebagai pembina, Linton Group terlibat dari persiapan cetak biru hingga akhir konstruksi. Pidato pembukaan harus diberikan kepada Linton Group. Merekalah yang paling cocok sebagai pembicara pertama. Mari kita bergandengan tangan dan sambut CEO Linton Group, Ms. Lacey Hinton, untuk memberi beberapa kata. Kerumunan menggenggam tangan untuk mendukung. Untuk sesaat, Lacey tercengang. Kata-kata Evan dimaksudkan untuk memuji Linton Group. Selain itu, dia mendapat kesempatan untuk menjadi pembicara pertama. Itu suatu kehormatan baginya. Lacey sedikit malu. Dia buru-buru berkata, Tuan Schneider, tidak pantas saya menjadi pembicara pertama. Tolong berikan pidato Anda dulu. Evan tertawa. Nona Hinton, tidak perlu berdiri pada upacara dengan saya. Tuan Williams adalah penyelamat saya. Tidak masalah jika saya menyerahkan seluruh proyek kepada Anda. Belum lagi peran pembicara pertama. Selain itu, saya belum mengikuti seluruh proses proyek ini. Pemahaman saya tentang itu tidak akan sebaik Anda. Tidak banyak yang bisa saya katakan. Lacey terdiam. Zeke lagi. Tanpa aku sadari. Dia sudah ada di semua bagian hidupku. Tuan rumah berseru. Nona Hinton, tolong perkenalkan proyek ini. Linton Group telah menangani semuanya. Mulai dari detail kecil hingga keputusan besar. Tidak ada yang akan memberikan pidato yang lebih baik daripada Anda untuk proyek ini. Jika dia terus menolaknya, itu tidak sopan. Oke, atas nama Tuan Schneider, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda proyek ini. Ada total 78 perusahaan dan 1089 pekerja garis depan yang berpartisipasi dalam konstruksi selama 4 bulan ini. Love in a Valen City adalah yang pertama, aula besar di kota O'Hare. Dan itu juga aula utama kedua Rivermouth. Kami tidak dapat mengatakan bahwa kami adalah yang terbesar di Rivermouth, tetapi kualitas aula kami adalah yang terbaik. Lacey sudah lama mengingat pidato itu. Kata-kata itu keluar darinya dengan mulus. Dan itu memenangkan sorak-sorai penonton. Saat itu, pintu aula tiba-tiba ditendang terbuka. Detik berikutnya, sekelompok orang masuk. Orang-orang ini bersenjata dan berseragam. Mereka adalah polisi bersenjata. Ada lebih dari 50 dari mereka. Pemimpinnya adalah Logan Huff. Dia berteriak. Polisi bersenjata ada di sini dalam tugas resmi. Tolong bekerja sama dengan kami. Tidak ada yang harus pindah dari tempat mereka sekarang. Pasukan pertama, lindungi kiri. Pasukan kedua, lindungi kanan. Pasukan ketiga, blokir semua jalan keluar. Pasukan keempat, ikut saya untuk menangkap tersangka. Kemunculan tiba-tiba dari polisi bersenjata membuat para tamu upacara ketakutan. Tidak ada yang berani beranjak dari tempat duduk mereka. Lacey dan Daniel saling bertukar pandang tentang ketakutan. Jika mereka tidak salah, Logan pasti pria yang menurut Emily telah mereka lewati. Logan telah melawan mereka beberapa kali di masa lalu, tetapi dia selalu gagal. Lacey tidak mengira dia akan mencoba hal yang sama lagi secepat ini. Apa yang akan dia tuduh pada kita kali ini? Akankah kita bisa bertahan dari ini? Bagaimanapun, Zeke adalah orang yang mengalahkannya di masa lalu. Tapi sekarang, dia tidak berada di pihak mereka. Evan tenang ketika dia berkata dengan nada tenang. Petugas Huff, Anda datang tanpa diundang. Dan Anda telah mengelilingi tempat saya tanpa izin. Tidakkah Anda pikir Anda perlu memberi saya penjelasan paling tidak? Logan tidak repot-repot menyampaikan pidato sopan kepada Evan ketika dia berkata, ada apa? Apakah saya perlu melaporkan tugas rahasia saya kepada Anda? Menyarankan Anda tidak melakukan hal bodoh. Atau saya akan menangkap Anda dengan tuduhan mengganggu polisi. Evan berkata, baiklah, saya harap Anda tidak akan menyesali tindakan Anda. Logan mencibir. Dengan kata-katamu itu, aku akan menuntutmu karena mengancam polisi. Teman-teman, tangkap Evan Schneider sekarang juga. Dua petugas langsung menahan Evan. Lacey panik. Dia tahu Logan kemungkinan besar akan mengejar keluarganya. Dia kesal karena itu melibatkan Evan. Dia akan memohon mereka untuk mengampuni Evan ketika yang terakhir merawatnya. Memberi isyarat padanya untuk tidak campur tangan.
Tanpa pilihan lain, Lacey menelan kembali kata-katanya. Logan menuntut. Siapa Daniel Hinton? Mengecewakan dirimu sendiri. Jantung Daniel berdebar kencang karena kecemasan. Tetapi dia menegakkan punggungnya dan berkata, aku. Logan melanjutkan. Kami menerima tip yang mengatakan bahwa Anda telah melakukan pembunuhan. Silakan bekerja sama dengan kami dalam penyelidikan di stasiun. Daniel segera membantah. Ini konyol. Benar-benar konyol. Saya seorang dokter. Saya menyelamatkan nyawa. Mengapa saya harus membunuh orang? Logan menjawab. Saya tahu Anda seorang dokter. Seseorang melaporkan bahwa Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda dan dengan sengaja menyebabkan malpraktik medis. Anda mengarahkan bagi para dokter. Anda tidak layak menjadi dokter. Pikiran Daniel terpesona saat mendengar kata-kata Logan. Sebagai seorang dokter, itu adalah penghinaan terbesar baginya untuk memiliki seseorang yang mengatakan dia menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyia-nyiakan hidup. Daniel menolak untuk disalahkan atas hal ini. Ini omong kosong. Saya orang yang benar dan jujur. Menjadi dokter adalah hal yang suci bagi saya. Bagaimana saya bisa menodai jalan seorang tabib? Logan menjawab. Apakah Anda pikir Anda tidak bersalah hanya karena Anda mengatakan demikian? Saya memiliki saksi bersama saya hari ini. Saat itu, dia melambai ke arah luar pintu. Masuk. Tak lama kemudian, seorang pria masuk dari luar. Itu Hamti. Daniel langsung mengenalinya. Hamti adalah pasiennya yang kekurangan yang. Saat itu, dia telah mendiagnosisnya sebagai kekurangan yang. Tetapi pria itu menolak untuk membiarkannya menuliskannya. Kemudian, Hamti menulis di laporan kesehatannya bahwa dia didiagnosis menderita kanker pankreas. Setelah itu, dia mengirimi Daniel panji terima kasih, mengklaim bahwa Daniel telah menyembuhkannya dari kanker pankreas. Dia melaporkan saya. Apa yang sedang terjadi? Logan berkata kepada Hamti. Beritahu mereka semua yang kamu tahu. Hamti langsung berteriak. Aku tidak bersalah. Zeke dan Daniel memaksaku melakukan ini. Apa yang mereka paksa kamu lakukan? Hamti menjelaskan. Zeke memiliki balas dendam terhadap Hades. Dia ingin membunuh. Tetapi dia tidak mampu melakukannya. Secara kebetulan, Hades menghancurkan kanker pankreas. Dan dia belum menemukan dokter yang dapat membantu. Zeke melihat kesempatannya untuk melakukannya. Membunuh Hades sambil mengklaim malpraktik medis. Karena itu, dia menyembunyikan pura menjadi pasien kanker pankreas dan mengumumkan kepada publik bahwa Daniel Hinton menyembuhkanku. Ketika Hades mengetahui hal itu, tentu saja, dia pergi mengunjungi klinik Hinton. Saat itulah Daniel Hinton membunuh Hades dan mendapatkannya malpraktik. Kamu, Daniel gemetar karena amarah dalam dirinya. Omong kosong, saya tidak pernah mendiagnosis Anda menderita kanker pankreas. Anda hanya kekurangan yang, Hamti berkata. Cukup, berhenti berpura-pura. Jika Anda benar-benar mendiagnosis saya dengan defisiensi yang, mengapa saya memiliki kanker pankreas yang tertulis dalam laporan saya? Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan laporan kesehatannya untuk menunjukkannya kepada banyak orang. Daniel mendesis. Kamu bajingan. Kamu menolak membiarkan aku menulis diagnosisku di laporan saat itu. Kamu jelas-jelas menulis diagnosis itu sendiri. Hamti menjawab. Bukankah kamu orang yang keras kepala? Sejujurnya, Tuan Huff sudah mengirimkannya untuk ujian tulisan tangan. Hasilnya menegaskan bahwa kata-kata ini adalah tulisanmu. Saat itulah Daniel menyadari bahwa mereka telah memanfaatkannya. Dia membantah. Tulisan tangan bisa dipalsukan. Apalagi obat yang saya resepkan untuk Hades adalah tonik biasa. Ini bermanfaat. Dan tidak ada efek samping. Dia tidak mungkin mati karenanya. Benarkah? Logan memutar saat dia berteriak ke arah pintu lagi. Masuk. Segera. Seseorang membawa pot ke aula. Logan berkata. Datang dan lihatlah. Apakah ini resepmu? Daniel buru-buru melangkah maju untuk memeriksa. Wolfberry. Ginseng. Rhubarb. Angelika. Ini adalah tonik yang kuresepkan untuknya. Logan menjawab. Kalau begitu benar. Kami telah mendeteksi dimetil sulfoksida. Zat yang sangat beracun. Dalam residu tonik. Penyebab kematian Hades adalah karena keracunan dimetil sulfoksida. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda tidak meracuninya? Wajah Daniel berubah pucat pasi. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya tidak memasukkan hal-hal seperti itu ke dalam resep saya. Kau tidak akan menjadi orang yang memutuskan itu. Teman-teman. Bawa dia pergi.
Ketika dia melihat anak buah Logan melangkah maju untuk menangkapnya, kemarahan dan kecemasan menguasai akal sehat Daniel. Dia meludahkan seteguk darah dan jatuh ke kursi. Ayah! Lacey menjerit saat dia bergerak maju untuk menamparkan dada ayahnya dengan lembut. Takut darahnya akan tersangkut di tenggorokannya. Humpty berteriak. Di mana Zeke Williams? Kenapa dia tidak ada di sini? Dia pasti melarikan diri dari kejahatannya. Petugas Huff. Anda harus menangkap Zeke Williams. Dia dalangnya. Di sisi lain, wajah Summer memerah. Dia yakin Humpty sedang memanggil Zeke. Tanpa ragu, Humpty kesal karena Zeke telah mengambil darinya. Dia telah melibatkan Lacey dan keluarganya karena masalah pribadinya. Dia tidak bisa berdiri di samping dan melihat saat dia tidak melakukan apa-apa. Dia melakukannya maju dan mengutuk. Humpty, ini konyol. Tuan Williams melepaskanmu kali terakhir. Bukan saja kamu tidak bersyukur untuk itu, tetapi kamu bahkan membalas dendam padanya sekarang. Kamu tidak tahu malu. Humpty mengemukakan. Orang yang tidak tahu malu adalah dia. Dia pikir siapa dia untuk mencuri wanitaku. Dia harus melihat dirinya di cermin dan memikirkan apa yang telah dia lakukan. Summer menjelaskan. Kamu salah paham tentang Zeke. Aku memaksanya untuk berpura-pura menjadi pacarku agar aku bisa menyingkirkanmu. Kami hanyalah majikan dan karyawan. Tuan Williams adalah pria terhormat. Dan dia sudah memiliki keluarga. Dia tidak akan pernah melirik wanita biasa seperti saya. Terlebih lagi, saya tahu Tuan Williams dan Nona Hinton adalah pasangan yang sempurna. Mengapa saya menjadi roda ketiga dalam hubungan mereka? Apakah saya begitu wanita seperti apa di matamu? Humpty menepuk kening dan tersentak dalam kesadaran. F***K. Dan aku bertanya-tanya mengapa Zeke yang tidak berguna itu akan memiliki simpanan, meskipun begitu mencintai istrinya. Wanita yang aku minati bukanlah milik seseorang, Nyonya. Musim panas. Aku telah salah memahamimu. Selama kamu setuju untuk menikah denganku, aku akan menyelamatkan nyawa Zeke. Musim panas terdiam. Dia lebih baik mati daripada menikah dengan pria ini. Sementara dia ragu-ragu, Lacey bertanya mendesak. Musim panas. Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu tidak bersama Zeke. Musim panas tercengang. Miss Hinton, Anda tidak tahu tentang ini. Anda mengatakan bahwa Anda telah memaafkan saya sebelumnya. Saya pikir Anda tahu bahwa saya telah memaksa Summer Williams untuk berpura-pura menjadi pacar saya. Saya pikir Anda bermaksud memaafkan saya atas kesalahan saya. Tindakan kasar. Lacey menarik napas dalam-dalam. Jadi itu yang ingin kau katakan padaku sebelumnya. Itu benar. Maaf, Miss Hinton. Ibu menekanku untuk menikahi Humpty. Karena itulah aku harus meminta Summer Williams untuk berpura-pura menjadi pacarku untuk menyingkirkannya. Aku tidak tahu itu menjadi melamarmu. Aku yang harus disalahkan untuk ini. Tidak dapat menahannya lagi. Air mata mengalir di pipi Lacey. Dia secara bersamaan bahagia dan bersalah. Dia senang bahwa Zeke tidak bertahan hidup. Dia masih Zeke Williams yang sama seperti sebelumnya, orang yang sangat mencintainya dan rela mengorbankan hidupnya untuk melindunginya. Di sisi lain, dia merasa bersalah atas kesalahpahamannya tentang dia. Terlebih lagi, dia bahkan mengusirnya dari sisinya. Sekarang, penyesalan telah membunuh dalam. Dengan pandangan kabur, dia menatap Hannah. Tapi, Zeke tidak bertahan padaku. Dia masih mencintaiku. Wajah Hannah terlihat lega. Aku tahu Zeke bukan orang yang tidak bisa diandalkan. Lacey terisak. Tetapi aku kehilangan dia. Zeke, aku tahu aku salah sekarang. Tolong kembalilah. Aku salah paham. Aku tidak akan sekeras itu lagi. Hartley melangkah maju dan menamparkan bahu Lacey sambil tersenyum. Gadis, berhenti menangis. Zeke tidak akan kembali selamanya. Aku telah memasang jebakan di sekitar perbatasan kota O'Hare. Saat dia melangkah ke kota, dia akan ditangkap. Secara pribadi, aku pikir kamu harus tetap tinggal di sini, sisiku sebagai gantinya. Aku akan memperlakukanmu jauh lebih baik daripada Zeke. Lacey memucat. Apa? Kamu menempatkan ribuan orang di perbatasan kota O'Hare? Hartley mengangguk. Tentu saja. Siapa lagi selain aku yang memiliki kekuatan untuk melakukannya di Rivermouth? Lacey hampir menangis setelah mendengar kata-katanya. Tolong lepaskan Zeke. Semuanya salahku. Aku bersedia menanggung semua konsekuensinya jika kamu bisa menyelamatkannya. Dengan seringai jahat di wajahnya, Hartley menjawab, tentu. Itu
Tentu saja. Jika kau menikah denganku. Lacey membeku. Dia lebih baik mati daripada menikahi seorang wanita. Saat itu, keluarga Emily dan Adam maju. Emily menyeringai. Sudah kubilang kau akan masuk penjara. Tapi kau menolak untuk mendengarkan. Apa kau percaya padaku sekarang? Yang bisa kau lakukan hanyalah menyaksikan tanpa daya saat keluargamu meninggal dan Sharon hidup di jalanan. Adam menghela nafas. Emily, tolong beri mereka kesempatan lagi di akun saya. Bagaimanapun, mereka adalah putra dan cucu saya. Jika saya tidak melakukan apa-apa tentang situasi mereka, orang-orang akan berbicara buruk tentang saya di belakang saya. Emily memikirkan kata-katanya dan berkata, tentu. Saya akan memberi Anda kesempatan terakhir, memberikan aset keluarga Anda kepada saya, dan saya akan memastikan Anda semua selamat. Tentu saja, saya akan menjaga Sharon sampai dia sudah dewasa. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kontrak. Lacey menatap polisi bersenjata, lalu ke Hartley. Akhirnya, dia melepaskan ikatannya saat dia mengangkat tangannya. Fajar panik, dan dia dengan cepat menghentikan Lacey. Lacey, kamu tidak bisa menandatangani ini. Ini Zeke dan kerja kerasmu. Bagaimana kamu bisa memberikannya begitu saja? Percayalah, Zeke akan kembali padamu. Dia akan segera kembali ke sisimu. Adam memarahi. Diam, kamu orang luar. Kamu tidak punya hak untuk campur tangan dalam urusan keluargaku. Jadi bagaimana jika Zeke kembali? Apa yang bisa dia lakukan? Logan menangkapnya atau dia mati di tangan Hartley. Dia hampir tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia pasti telah melemparkan dirinya ke suatu tempat yang jauh sekarang. Mengapa dia peduli dengan apa yang terjadi padamu? Diam. Orang tua. Fajar sangat marah. Mengabaikan fakta bahwa dia tua. Dia mengutuknya. Zeke bukan pria yang kamu katakan. Ketika dia dimarahi oleh seorang wanita yang lebih muda, Adam marah. Beraninya kamu melawan saya. Beraninya kamu. Tangkap mereka semua. Emily. Tidak perlu melakukan apapun pada akun saya lagi. Tangkap mereka semua. Termasuk gadis nakal ini. Lacey buru-buru menyela. Berhenti. Aku akan menandatangani. Oke. Downey. Jangan bujuk aku sebaliknya. Zeke membuatku marah. Dia tidak menginginkanku lagi. Tanpa dia. Apa gunanya Linton Group? Dia mengangkat tangannya lagi untuk menandatangani. Fajar merenggut kontrak itu dan mencabik-cabiknya. Les, bisakah kamu mempercayaiku sekali saja? Jika aku mengatakan Zeke akan kembali, dia akan kembali. Nancy cepat-cepat berkata, aku lebih suka mengandalkan babi daripada pelihara Williams. Jangan panik, Lacey. Aku menelepon seseorang. Aku pasti akan menyelamatkan kalian semua dari ini. Emily sangat marah. Kontraknya tercabik-cabik. Dia telah kehilangan kesempatannya untuk miliaran. Pada saat itu, dia berharap bisa merobek daun menjadi berkeping-keping seperti yang dia lakukan pada kontraknya. Saat itu, ponsel Fajar berdering. Dia melirik dan menyadari bahwa itu dari Zeke. Tangannya gemetar karena kegembiraan. Dengan cepat mengangkat telepon. Dia terisak. Di mana kamu? Lacey dan Nancy diganggu oleh orang lain. Jika kamu tidak segera kembali, kamu akan menghadiri pemakaman kami. Downey. Minta Lacey untuk melihat ke atas. Mencari. Dawn menoleh ke Lacey dan berkata, Lacey, lihat ke atas. Sekarang, Lacey bingung. Tapi menurutnya, di atas kepalanya ada langit-langit. Namun, dia tidak tahu mengapa itu memiliki banyak ventilasi. Langit-langit asli yang tampak mewah sekarang tampak seperti briket sarang lebah. Lacey bertanya, siapa yang mengubah desain langit-langit tanpa seizinku? Mengapa ada begitu banyak ventilasi? Pada saat yang sama, banyak orang juga melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Detik berikutnya, hembusan angin dari penayangan. Segera, partikel putih yang jumlahnya tak terhitung melayang keluar dari ukuran. Dalam waktu kurang dari 1 menit, itu seluruh aula. Kerumunan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan mereka panik. Semua orang menghindari partikel putih. Beberapa bahkan menutupi kepala mereka dengan pakaian mereka. Partikel putih mendarat di tubuh mereka. Dan terasa sejuk dan nyaman. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Itu kepingan salju. Ya Tuhan. Ini kepingan salju. Kepingan salju. Pikiran semua orang terpesona. Dari mana serpihan salju ini berasal? Dalam 5 tahun terakhir, kota O'Hare hanya turun salju 2 kali.
Apalagi saat itu bulan Juni ketika cuaca sedang panas. Apa yang sedang terjadi? Salju turun di bulan Juni. Setelah menyadari bahwa itu adalah salju, kepadatan berhenti berusaha menghindari partikel putih. Mereka semua berdiri dengan penuh semangat di bawah langit-langit saat salju menyelamatkan mereka. Potongan kepingan salju sebening kristal mendarat di wajah Lacey dan meleleh di udara kacamata yang panas. Ini adalah keajaiban turunnya salju di bulan Juni. Ini benar-benar, saya bermimpi. Saya harus. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil segenggam kepingan salju dan menyandarkan pipinya di atasnya. Itu dingin dan nyaman. Sensasi itu asli. Aku tidak sedang bermimpi. Di sampingnya, Dawn juga menangis. Hatinya meleleh dari pemandangan yang indah dan romantis. Sekarang, dia akhirnya tahu mengapa Zeke pergi ke Xinjiang Utara. Dia ada di sana untuk salju. Saat itu, telepon Fajar berdering lagi. Itu adalah Zeke. Dia mengangkat telepon dan berseru. Berani membuat salju untukku juga. Jika kamu melakukannya, aku akan tidur denganmu. Zeke menjawab. Aku tidak akan berani. Dawn menjawab. Kamu pria yang tidak berguna. Zeke melanjutkan. Bawa Lacey keluar. Ada kejutan yang lebih besar menunggunya. Fajar segera meraih lengan temannya. Lacey, ayo keluar. Kejutan yang lebih besar ada di luar sana. Lacey tenggelam dalam momen romantis. Ketika Fajar menariknya, dia hampir jatuh. Kerumunan telah dibongkar keluar. Kejutan yang lebih besar di luar. Kejutan apa yang bisa lebih besar dari salju di bulan Juni? Di luar aula, langit sama gelapnya. Awan kelabu berkumpul seolah-olah mereka akan jatuh ke gedung kapan saja. Angin kencang bertiup, dan papan reklame di samping bergoyang kencang. Saat itu hampir tengah hari, tetapi langit masih gelap seperti malam. Mana kejutannya? Di mana itu? Saat kerumunan itu merasa bingung, suara keras terdengar dari jalan berikutnya. Kembang api yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Asap ungu dan merah yang tertinggal di atas menyerupai pelangi di langit. Tepat setelah itu, jet muncul dari segala arah. Ada lebih dari 20 dari mereka. Jet-jet itu berputar-putar di udara, melepaskan partikel putih dari ekornya. Segera, seluruh area dilapisi oleh partikel putih. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Kepingan salju. Saat itu sedang turun salju. Yang dibutuhkan hanyalah beberapa keterampilan dan waktu untuk membuat salju turun di aula. Namun, membuat salju di seluruh wilayah membutuhkan kemampuan finansial. Setidaknya dibutuhkan 100 juta hanya untuk menyewa jet. Selain itu, salju diangkut dari negeri yang jauh. Kepingan salju bukanlah benda yang melayang turun dari langit. Ada uang juga. Klik, klik. Wartawan media di tempat dengan cepat menekan jendela mereka. Setiap foto yang mereka ambil adalah wallpaper yang indah. Indra tajam memberitahu mereka bahwa berita ini akan menjadi tren di seluruh negeri. Apalagi bisa jadi tren di seluruh dunia. Sementara orang banyak tercengang. Mereka juga bingung. Mereka bertanya-tanya siapa yang telah menghabiskan begitu banyak uang untuk ini dan tujuan orang tersebut. Lacey mengangkat kepalanya dan membiarkan salju mencair dengan lembut di wajahnya. Ini adalah mimpi. Tidak, impian saya tidak pernah semewah ini. Biarkan aku tinggal dalam mimpi ini selama sisa hidupku. Saat itu, Dawn mendesak. Lacey, lihat cepat. Dia membuka matanya dan melihat ke arah yang ditunjuk Fajar. Di tengah salju yang mengambang ada sosok tinggi yang berjalan ke arahnya. Langkahnya yang berat dan penuh tekad meninggalkan jejak di salju. Dia memiliki senyuman yang begitu menghangatkan hati sehingga mencairkan salju di wajahnya. Bunga-bunga mekar di tangan adalah sentuhan warna di salju. Zeke datang ke hadapan Lacey dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Halo, Nona. Saya tersesat. Apakah Anda tahu milik siapa saya?" Lacey mau tidak mau melompat ke dalam pelukannya dan mulai merata. "Bajingan. Kamu bajingan. Kenapa kamu pergi tanpa pamit? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa padaku? Kupikir kamu tidak menginginkanku lagi. Kamu membuatku takut. Apakah kamu tahu itu? Bajingan kamu." Dengan ekspresi minta maaf di wajahnya, Zeke berjanji, "Jangan khawatir, Lacey. Aku masih kekasihmu. Aku tidak akan berani meninggalkanmu. Jika aku melakukannya, aku akan mati kelaparan." Lebih banyak air mata dan isak tangis keluar dari Lacey. "Oke. Aku akan menafkahimu seumur hidupmu. Jangan tinggalkan aku lagi." Zeke merangkul. "Kamu bilang kamu hanya akan percaya padaku ketika salju turun di bulan Juni.
Itu sebabnya aku harus meninggalkan sisimu sementara untuk mendapatkan salju. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Diam. Jika aku menginginkan bulan, maukah kamu siap untukku? Zeke menjawab. Aku tidak bisa. Tapi aku bisa membawamu ke sana. Kata-katanya adalah kebenaran. Namun, banyak orang mengira dia hanya membujuk Lacey. Mereka merasa senang dan cemburu dengan tampilan cinta. Dia benar-benar melakukan begitu banyak hanya untuk merayu seorang gadis. Dia pasti telah menggunakan setidaknya beberapa ratus juta. Menakjubkan. Hannah dan Daniel juga menangis. Aku senang dia kembali. Selama keluarga itu bersama, tidak ada masalah bagi mereka bahkan jika mereka kehilangan semua aset mereka. Tergerak oleh pemandangan itu, Nancy menyeka air matanya. Dia sangat pandai dalam hal ini. Bahkan aku tersentuh. Tahan, Nancy. Bagaimana Anda bisa tersentuh oleh ini? Di mana Anda prinsipnya? Anda harus berdiri teguh. Apa yang terjadi pada wanita sarkastik itu? Lacey yang terbaik, Lacey yang terhebat. Si idiot Zeke Williams tidak layak untuknya. Hartley sangat marah. Mengapa? Mengapa saya tidak memikirkan metode pacaran yang luar biasa seperti ini? Jika aku mengakui cintaku sekarang, aku yakin Lacey akan menerimaku. Saya tidak percaya bahwa Zeke Williams memikirkan hal ini terlebih dahulu. Ini sangat menyebalkan. Lacey, Anda harus tahu bahwa heteroseksual hanya bersama untuk melahirkan anak. Homoseksual adalah satu-satunya yang tahu cinta sejati. Logan Huff lebih marah daripada Hartley. Aku di sini untuk menangkapmu. Tapi kau memamerkan cintamu di wajahku. Siapa yang kau pandang rendah? Logan berteriak. Zeke, kamu kembali pada waktu yang tepat. Seseorang telah melaporkanmu atas pembunuhan. Silakan ikut kami. Saat itulah opini kembali ke akal sehat mereka. Itu benar. Anda dalam masalah. Tetapi Anda masih punya waktu untuk menunjukkan cinta Anda. Bukankah ini tidak masuk akal? Lacey dan keluarganya tegang. Dengan khawatir, dia menatap Zeke. Zek, kita. Dia tersenyum dan menyerahkan bunga itu kepada Lacey. Untukmu. Lacey, seperti biasa. Aku akan melakukan segalanya untukmu. Yang harus kau lakukan adalah berdiri di samping dan menonton. Lacey mengangguk. Oke. Zeke kemudian berbalik untuk melihat Hannah dan Daniel. Keduanya mengangguk dengan semangat. Akhirnya, Zeke menatap Logan. Petugas Huff. Anda tidak dapat membuat omongan kosong. Jika Anda mengklaim bahwa saya telah membunuh seseorang, beritahu saya siapa yang saya bunuh. Logan mencibir. Jangan berpura-pura bodoh. Aku punya bukti kau mengatur Hades dan membunuh. Zeke bersenandung. Begitukah? Kau mengutuk Hades. Apa kau tidak takut dia akan mengejarmu? Bentak Logan. Berhenti main-main. Tahan Zeke Williams. Seketika, bawahannya berjalan menuju Zeke. Namun, Zeke mengubah tangannya. Tunggu, aku punya bukti untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Logan membentak. Tunjukkan buktimu saat berada di pengadilan militer. Zeke melanjutkan. Jangan tidak sabar. Jika kamu yakin aku sudah mati, mengapa kamu begitu bersemangat untuk membawaku sekarang? Mengapa kita tidak melanjutkan setelah kamu melihat buktiku? Mengecewakan dirimu sendiri. Saat itu, suara mesin menderu datang dari ujung jalan. Para penonton menoleh ke arah suara dan melihat armada mobil mewah mendekati mereka. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.